aksi nyata yang saya lakukan, pertama, membuat keyakinan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Semangat? Semangat. Oke. Jadi baiklah anak-anak semuanya. Setelah kita berdoa tadi, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu, anak ibu nanti tuliskan ke dalam sebuah kertas yang ibu berikan. Nah, misalnya keyakinan kelas itu anak ibu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian misalnya kelas impian lagi. Nah, kelas itu apa impian anak ibu? Misalnya anak ibu mengimpikan kelas yang menyenangkan, yang aman, kelas yang bersih dan sebagainya. Ya anak ya? Nah, jadi ini ada kertas. Nanti anak ibu tulis kertas ini dengan keyakinan kelas beserta kelas impiannya. Oke, paham nak? Paham, Bu. Nah, silakan ditulis ya sayang. Silakan ditulis keyakinan kelas beserta kelas impiannya. Silakan. Siap semuanya? Siap. Coba, Bayu, tinggalkan ke depan ya. Oke, lanjut, anak ibu. Lanjut. Nah, sudah semuanya? Sekarang siapa yang mau membacakannya ke depan satu orang? Coba ada. Dekatkannya. Keyakinan kelas. Berbicara sopan dengan sesama teman dan guru. Kelas yang menyenangkan.
tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak berbicara saat guru menerangkan pelajaran. Selalu mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tidak ada yang terlambat. Saling menghargai dan menyayangi. Hadir tepat waktu. Selalu berpakaian rapi. Senantiasa saling membantu. Ya, terima kasih untuk Anda. Yang keyakinan keras, baik, bacakan ke depan. Satu-satunya bagaimana? Kelas demikian. Kelas yang rapi. Tidak membuang sampah di kelas. Kelas yang punya pojok baca. Kelas lengkap fasilitas. Kelas rapi. Kelas yang mengandung aman. Kelas lengkap fasilitas. Iya, terima kasih buat Ayu. Nah, jadi Ibu, ini semua adalah keyakinan kelas yang anak Ibu buat, kemudian kelas fungsian yang anak Ibu impikan. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang anak Ibu buat bersama dapat anak Ibu laksanakan dengan baik, sehingga anak Ibu secara terus-menerus akan terbiasa melaksanakan hal-hal yang baik yang mendatangkan nilai kebajikan. Paham semuanya anak Ibu? Paham. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata yang kedua, sosialisasi budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat hadir di dalam sosialisasi aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan pada arwah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah menempatkan waktunya pada kesempatan ini, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baiklah, di sini kami akan mensosialisasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya, budaya positif itu adalah segala kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merujuk kepada kebaikan. Jadi itu yang dikatakan dengan budaya positif. Nah, budaya positif itu dapat kita terapkan dengan melalui nilai-nilai positif kepada anak kita selaku pendidik di sekolah. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi sebagai penghukum. Nah, di dalam posisi sebagai penghukum, di sini guru akan memberi hukuman kepada murid ketika murid bersalah. Nah, hal ini merupakan jangka waktu pendek karena anak takut untuk dihukum. Nah, ini adalah posisi penghukum. Di sini guru menghukum murid ketika murid melakukan suatu kesalahan. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, di dalam posisi ini guru akan mengucapkan kata-kata, "Kok kamu gini sih? Ibu kecewa sama kamu." Nah, dengan perkataan itu kita sebagai murid akan merasa dirinya bersalah kepada kita. Nah, itu yang dikatakan dengan posisi sebagai merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi
posisi sebagai teman. Nah, dalam posisi sebagai teman ini, di sini anak akan mendengarkan kata-kata gurunya saja. Nah, itu kekurangannya. Kekurangannya, anak itu hanya akan mengikuti apa yang akan disampaikan oleh gurunya saja. Namun dia itu nanti akan ketergantungan kepada kita. Sehingga guru yang lain masuk, dia kurang mendengarkan atau mengiyakan apa yang disampaikan oleh guru yang lain. Nah, inilah kelemahan dari posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau atau pengontrol. Nah, pada posisi ini, di sini guru akan menekankan pada konsekuensi atas apa yang dilakukan dan cenderung kepada aturan sekolah. Nah, di sini posisinya kita sebagai guru itu akan menekankan kepada konsekuensi atau aturan yang telah dibuat di sekolah. Nah, di studi. Yang kelima adalah posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini, di sini kita membimbing mereka atas kesalahannya, tetapi kita tidak menghukum mereka. Kita hanya membimbing mereka yang salah tidak kita hukum, tetapi kita memberi bimbingan dan arahan sehingga mereka itu meyakini apa yang telah dia lakukan atau kesalahan yang dia perbuat. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, namun posisi yang 5 ini yang paling ideal yang kita gunakan adalah sebagai manajer. Nah, karena di sini kita bisa membimbing murid itu tanpa menggunakan hukuman, sehingga dia meyakini benar dan meyakini apa kesalahan yang sesungguhnya dia lakukan. Nah, itu makanya kalau kita sebagai seorang guru yang harus kita tanamkan di dalam 5 posisi tadi, kalau dapat kita adalah sebagai posisi manajer. Karena posisi manajer itu merupakan suatu tingkatan yang sangat ideal, yang sangat efektif yang kita gunakan dalam membimbing murid-murid kita. Kemudian yang kami paparkan adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, supaya murid kita di dalam 5 posisi tadi harus kita memenuhi 5 kebutuhan dasar murid kita. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup yang di sana termasuk kepada kesehatan, rumah, makan. Nah, ini termasuk ke dalam bertahan hidup. Yang kedua, merasa diterima. Merasa diterima ini termasuk di dalam dia bergaul dengan temannya, di dalam keluarganya, kemudian di lingkungan masyarakat. Nah, mereka itu seolah-olah memang diterima. Apabila dia bergaul dengan teman, dia merasa diterima di teman-temannya itu. Kemudian di dalam keluarga juga dia merasa diterima di dalam keluarga. Bergaul di masyarakat, dia juga merasa diterima di dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, di sini kita sebagai guru memberikan kebebasan, kesempatan dengan mencoba hal-hal baru. Kemudian kebebasan untuk mandiri. Nah, itu dia. Jadi yang ketiga itu kebutuhan dasar akan kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan.
kebutuhan kesenangan ini adalah semua orang ingin untuk menikmati kesenangan. Nah, di sini murid menikmati apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan, apa yang diperbuat oleh murid kita, mereka merasakan dan menikmati bahwa hal tersebut memang benar-benar dia menyenanginya. Sehingga kebutuhannya atas kesenangan itu memang dia miliki. Yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini di sini murid merasa bahwa dia merasa kompeten, kemudian dimiliki, diakui. Nah, itu dia. Kelebihannya itu diakui oleh orang lain, kemudian dia merasa harga dirinya itu selalu ingin menjadi pemimpin. Intinya dari kelima kebutuhan dasar tadi, apabila kebutuhan dasar peserta didik kita dapat kita penuhi dengan seimbang, maka murid akan tumbuh dengan senang dan bahagia. Itu dia. Jadi apabila kebebasannya terpenuhi, kebutuhan hidupnya terpenuhi, kebebasannya juga terpenuhi, penguasaannya juga terpenuhi, apabila kelima kebutuhan dasar itu dapat kita penuhi sebagai pendidik, maka murid kita itu akan hidup dengan senang dan bahagia. Begitupun sebaliknya, apabila kebutuhan siswa atau murid kita tadi tidak terpenuhi, maka murid kita itu akan mengalami sebuah emosional yang negatif. Artinya bisa dia itu dalam belajar itu merasakan bosan, merasa kecewa dan sebagainya. Makanya kita sebagai seorang guru, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan dasar mereka dengan keinginannya. Jadi itu ibu semuanya. Kemudian yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam mengatasi semua masalah-masalah yang dihadapi oleh murid kita, ada namanya suatu kekuatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah 3 langkah dalam segitiga restitusi. Nah, ketiga restitusi tersebut, yang pertama namanya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu, kita sebagai pendidik, kita harus menenangkan murid kita itu terlebih dulu. Jadikan suasana dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi murid kita itu, kita tenangkan suasananya terlebih dahulu. Kemudian, baru kita cari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, baru yang ketiganya, kita mengingatkan kembali kesalahan apa yang dia sudah lakukan. Nah, itu langkah-langkah di dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, itu ya kawan-kawan semuanya. Kemudian lagi, nah apa sih yang dikatakan dengan restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat,
restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, siapa, apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan mereka menurut GZ tahun 2004. Jadi restitusi itu merupakan menciptakan kondisi, menciptakan suasana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kekuatannya. Artinya mereka bisa apa kesalahan yang mereka perbuat sehingga dia bisa meyakini di dalam dirinya tersebut. Itu yang dikatakan dengan restitusi. Selanjutnya, Bapak Ibu-ibu, kalau begitu apa sih ciri-ciri dari restitusi tersebut? Nah, dari penjabaran restitusi tadi, maka dapat kita lihat ciri yang pertama adalah bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi kita dalam restitusi itu tujuannya adalah untuk menebus kesalahan, namun bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu. Jadi murid kita bisa meyakini dalam dirinya bahwasanya kesalahan yang dilakukan itu bisa dia sadar, oh ya ini kesalahan saya, itu artinya. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Nah, setelah kita selesaikan permasalahan tersebut, sehingga masalah atau kasus-kasus yang kita selesaikan itu dapat memperbaiki hubungan di antara murid-murid kita. Yang ketiga adalah cirinya tawaran bukan paksaan. Nah, jadi restitusi itu merupakan suatu tawaran, tetapi bukan suatu paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, dia yakini di dalam dirinya bahwasanya kesalahan saya memang itu. Jadi dia sadar akan kesalahan yang telah dia buat. Yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang kelima, yang keenam lagi, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus kepada karakter atau tingkah laku yang dilakukan oleh murid kita. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi atau penyelesaian masalah. Jadi restitusi ini adalah fokus kepada suatu permasalahan. Jadi ada jalan keluarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itulah ibu-ibu semuanya, ada sebuah teori yang disebut dengan restitusi, segitiga restitusi. Jadi kita mengacu kepada ketiga restitusi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Jadi tugas kita sebagai guru, kita harus mengkondisikan murid kita sesuai dengan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kita langsung saja. Kalau ada yang ditanyakan, kita persilahkan kepada ibu-ibu semuanya. Ada ibu? Ada yang ditanyakan? Silakan, Dek.
Baiklah, terima kasih Ibu telah memberi pengetahuan bagi kita semua. Di sini kami tadi ada 5 posisi kontrol ya Bu ya. Kita sebagai pendidik, mungkin kita memiliki posisi kontrol yang kurang bagus. Jadi yang mana yang mungkin kita pakai untuk kita terapkan dalam dunia pendidikan ini Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Rita atas pertanyaannya, bagus sekali. Langsung saja kami jawab. Tadi ada 5 posisi kontrol yang mana yang paling bagus kita miliki. Kita sebagai seorang guru yang harus kita miliki dan harus kita maknai adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena di sana kita hanya memberikan bimbingan dan arahan, bukan sebagai hukuman. Nah, itulah dia. Karena salah satunya dari antara 5 posisi kontrol itu yang paling ideal adalah sebagai manajer. Nah, di sana anak akan langsung tahu jati diri anak kita masing-masing. Nah, karena kita bisa sebagai manajer anak kita dengan membimbing, mengarahkan karakter anak kita. Terima kasih. Ada lagi Ibu? Nah, kalau tidak berarti kita cukupkan sampai di sini sosialisasinya. Kalau ada kesalahan, kami minta maaf karena kesalahan itu adalah datangnya dari diri saya sendiri. Ambillah yang benarnya karena yang benarnya itu adalah datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.